Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di pagi yang berbahagia ini di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk mempelajari kitabnya Al-Quranul Karim, yang insyaallah kita akan mempelajari salah satu ilmu di antara ilmu syar'i, yang dia adalah ilmu yang sangat agung karena keterkaitannya dengan Al-Quran, dengan kitabullah, dengan kalamullah secara langsung, yaitu berkaitan dengan cara membacanya, cara melafadzkan huruf-hurufnya, yang ilmu ini dinamakan dengan ilmu tajwid, atau juga biasa kita sebut dengan tahsin. Sebagaimana yang antum ketahui, kajian ini judulnya adalah tahsin. Maka sebelumnya kita perlu tahu apa itu tahsin. Tahsin maknanya adalah dia berasal dari kata hasan. Hassana yuhassinu tahsinan, yaitu memperbaiki. Adapun tajwid, dia maknanya lebih dalam daripada tahsin. Tajwid dia maknanya nihayatul bulugh fit tahsin, ya, puncak daripada perbaikan. Itu dari arti dari kata tajwid. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, tahsin yang artinya memperbaiki biasa kita sebut untuk memperbaiki bacaan. Karena kan ini sudah menjadi sebuah istilah yang ma'ruf di kalangan kita, ya, bahwa tahsin itu apa? Memperbaiki bacaan. Adapun tajwid, maka dia adalah sebuah ilmu yang membahas tentang tata cara pelafatan huruf-huruf Al-Quran, tata cara pemberian hak-hak huruf-huruf Al-Quran dan mustahaknya. Ilmun yabhathu an kaifiyati i'ta'i haqqil harfi wa mustahaqqiha. Itu definisi daripada ilmu tajwid. Definisi yang singkat. Adapun Al-Imam Ibnu Jazari, beliau telah mendefinisikan tajwid. Beliau berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha wa huwa aydan hilyatut tilawah wa zinatul ada'i wal qira'ah. Jadi beliau mendefinisikan ilmu tajwid. Yang pertama mengatakan bahwa membaca tajwid itu adalah hukumnya hatmun lazimu, wajib. Baca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib dan bahkan sangat wajib. Barang siapa yang tidak baca Al-Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Alasannya karena apa? Li'annahu bihil ilahu anzala,
wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan tajwid sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattalnahu tartila. Dan kami telah mentartilkan Al-Qur'an dengan sebenar-benar tartil. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentartilkan Al-Qur'an. Para ulama tafsir menjelaskan apa itu makna tartil. Mereka mengatakan bayyinhu tabyina wa rattilil Qur'ana tartila, ay bayyinhu tabyina, yaitu kita menjelaskan huruf-huruf Al-Qur'an dengan sejelas-jelasnya, dengan mempraktekkan, dengan membaca Al-Qur'an disertai dengan penerapan kaidah-kaidah tajwid, ya. Sehingga kita membaca Al-Qur'an sebagaimana Allah telah menurunkannya, yaitu dengan tajwid. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Tajwid itu adalah memberikan huruf itu haknya. Hak di sini adalah tempat-tempat keluar yang benar. Begitu pula sifat-sifat yang dia selalu ada pada huruf, sifat-sifat yang selalu ada pada huruf yang tidak berubah-ubah. Min sifatin laha, yaitu sifat-sifat yang hak, sifatnya dia hak. Juga yang mustahak, sifat-sifat yang mustahak yang dia berubah-ubah. Maksudnya dia tergantung sifat tersebut ada, keberadaannya tergantung kepada kondisi huruf tersebut. Seperti contohnya tebal dan tipis pada huruf ra, atau seperti contohnya sifat ikhfa, iqlab, idgham dan seterusnya pada huruf nun yang dia berubah-ubah. Ini namanya mustahak. Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, yaitu juga tajwid juga adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya yang benar dan menyamakan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an itu dengan satu dengan yang lainnya. Maksudnya lafaz-lafaz Al-Qur'an kita ucapkan dengan cara pengucapan yang sama, durasi yang sama. Ya, insyaallah nanti kita praktekkan di tahsin. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Yaitu bacaan yang sempurna tanpa takalluf, tanpa memberat-beratkan, ya, tanpa berlebihan, dengan lemah lembut mengucapkan huruf-huruf tersebut, juga tanpa ta'assuf, yaitu apa? Melalaikan, mengabaikan kaidah-kaidah tajwid. Ini definisi tajwid menurut Imam Ibnu Jazari, dan kita telah mengatakan tadi bahwa tajwid itu apa? Ilmun yabhathu an kaifiyati i'ta'i al-hurufi haqqaha wa mustahaqqaha, yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang tata cara bagaimana cara memberikan hak huruf dan mustahaknya. Tadi telah kita jelaskan apa itu hak dan apa itu mustahak. Hak adalah sifat yang tidak berubah-ubah pada sebuah huruf, mustahak adalah sifat yang berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Ini sedikit pengertian tentang ilmu tajwid, ya. Adapun tahsin biasa kita gunakan untuk penerapan dari tajwid itu. Jadi membenarkan bacaan, menerapkan kaidah tajwid, biasa kita sebut dengan tahsin. Dan kita akan mengawali daurah kita ini dengan membahas dua bab yang paling penting dari ilmu tajwid. Dua bab yang dia adalah asas, pondasi, pokok daripada bab-bab tajwid yang lainnya. Ya. Dua bab itu adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Bab tempat-tempat keluarnya huruf dan bab sifat-sifat huruf. Karena seorang yang ingin membenarkan bacaannya, maka dia harus menguasai, harus tahu dari mana huruf itu keluar dan apa sifat-sifat huruf itu. Ya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jazari dalam Muqaddimah Jazariyahnya mengatakan, idh wajibun alaihim wa muhattamu
qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu makharij al-huruf was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Wajib bagi mereka ya yang ingin membaca Al-Qur'an dengan benar untuk mereka mempelajari terlebih dahulu sebelum memulai bacaan mereka, mempelajari terlebih dahulu tempat-tempat keluarnya huruf, makharijul hurufi was-sifati, dan juga sifat-sifat huruf, agar mereka benar dalam mengucapkan huruf-huruf dari bahasa yang paling fasih, yalfidhu bi afsahil lughati, agar mereka benar dalam mengucapkan huruf-huruf dari bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Oleh karena itu kita akan awali kajian kita ini dengan membahas dua bab ini. Namun dengan pembahasan yang singkat karena terbatasnya waktu, kita hanya memiliki 1,5 jam saja mungkin. Kita akan bahas dengan singkat. Dan mungkin ada sebagian yang mungkin baru belajar atau belum pernah mendengar apa itu tajwid dan belum pernah juga mempelajari dengan lebih dalam. Maka insyaallah ini sebagai permulaan ya, yang nanti ketika belajar kedua kalinya akan lebih mudah lagi. Yang sudah belajar insyaallah ini sebagai untuk pengulangan dan murajaah. Jadi setelah kita tahu definisi tajwid ya, kemudian kita tahu di sana ada dua bab yang paling penting yang menjadi asas pokok daripada ilmu tajwid. Maka kita akan memiliki gambaran untuk bab-bab tajwid yang lainnya. Jadi ilmu tajwid tidak hanya terbatas pada kedua bab ini saja, namun dua bab ini adalah bab yang paling penting. Yang pertama, makharijul huruf. Ya, gambar di layar itu adalah sebuah kitab yang bernama At-Tajwidul Musawwar, yang sangat bagus sekali untuk dimiliki ya, yang disusun oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Ya, kita mulai makharijul huruf al-arabiyyah, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf Arabiyyah, huruf-huruf bahasa Arab, yang mana bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang murni. Maka untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, kita harus belajar bahasa Arab ini. Ya, di antara ada belajar tata cara pengucapan huruf-hurufnya. Ya. Karena kita perlu tahu bahwa kesalahan pada tempat keluar huruf, ya, apabila kita salah dalam mengulangan huruf, maka hurufnya bisa berubah. Misalkan sering kita mungkin mendengar huruf ha, ya, agak susah di lisan kita huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin banyak dari kita membaca dengan kha, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya maknanya sudah sangat berbeda antara huruf ha ketika berubah dengan huruf ha, berbeda sekali. Nah, ketika kita menyapa orang kaifa haluk, artinya apa? Bagaimana kabarmu? Kalau kita merubah ha dengan kha, kaifa khaluk, artinya apa? Pamanmu, bagaimana kabar pamanmu? Maka sudah berubah jauh maknanya. Di sini penting yang kita mempelajari tempat-tempat keluarnya huruf. Dan kesalahan dalam pengeluaran huruf itu akan mengantarkan kepada kesalahan yang jali, kesalahan yang fatal. Ya, karena dalam baca Al-Quran para ulama telah membagi kesalahan kepada dua bagian. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama kesalahan yang jali, lahnul jali, ya, itu kesalahan yang fatal, kesalahan yang sampai merubah huruf, yang sampai merubah harakat, yang sampai merubah makna. Ini dinamakan dengan lahnul jali. Tadi seperti merubah ha dengan kha, ya, atau merubah harakatnya, an'amta dibaca an'amtu misalkan, ya.
atau merubah sifatnya juga bisa. Ya, seperti dalam sebuah ayat misalkan ada wa 'asa Adam dalam surat Taha, wa 'asa Adam rabbahu. Adam bermaksiat, ini pada kisah Adam ya. Adam memakan, Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi. Maka Allah katakan wa 'asa Adam rabbahu. Nabi Adam telah bermaksiat kepada Rabb-nya. 'Asa artinya apa? Bermaksiat. Tidak menuruti perintah. Yang huruf shad ini dibaca dengan tebal, sifat tebal. Ada huruf yang makhrajnya sama persis dengan huruf shad atau huruf sin. Makhrajnya sama persis dengan huruf shad. Ya. Huruf sin. Sha dengan sa makhrajnya sama. Yang bedakan adalah sifat tebal dan tipisnya saja. Nah, apabila kita membaca wa 'asa Adamu dengan menipiskan huruf shad, maka ini akan merubah makna. Ya, wa 'asa tadinya apa? Tidak menuruti perintah, jadi wa 'asa yang artinya apa? Mudah-mudahan, semoga. Ya, tentu perubahan makna yang sangat jauh sekali. Ini lahnul jali. Ya, adapun lahnul khafi, kesalahan yang tidak sampai merubah lafaz, ya. Seperti kesalahan dalam ikhfa misalkan mir rabbihim, di sini hukumnya idgham tapi dia izharkan misalkan min rabbihim, ya. Atau kesalahan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang telah belajar, orang-orang yang telah mendalami ilmu tajwid, ya. Seperti kesalahan pada mat misalkan 3 harakat atau 2 harakat, harusnya 2 harakat dibaca 3 harakat atau 4 harakat. Ini kesalahan yang khafi namanya. Jadi para ulama membagi kesalahan kepada 2, lahnul jali, kesalahan yang diketahui oleh semua orang, ya. Siapapun bisa mengetahui bahwa itu salah. Tadi sudah kita jelaskan kesalahan khafi, kesalahan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang telah belajar, ya, seperti kesalahan pada idgham, ikhfa, ya. Juga bisa kita kelompokkan bahwa kesalahan jali itu adalah kesalahan pada hak-hak huruf. Ya. Biasanya kesalahan pada hak-hak huruf, kesalahan pada sifat, begitu ulama kharaj yang dia keberadaannya pada huruf tidak berubah-ubah. Ada kesalahan khafi biasanya terjadi pada kesalahan, ya, pada mustahak huruf, yaitu kesalahan pada sifat-sifat yang dia keberadaannya berubah-ubah. Atau sifat juga terbagi menjadi 2. Adalah ulama telah membagi sifat mumayyizah dan sifat muhassinah, sifat yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya, dan sifat muhassinah, sifat yang dia melengkapi. Maka kesalahan jeli dia biasa terjadi pada sifat-sifat yang sifatnya yang dia adalah sebagai sifat yang mumayyizah, membedakan, pembeda antara huruf per huruf. Adapun khafi dia terjadi pada sifat-sifat yang sifatnya yang dia keberadaannya pada huruf adalah sebagai muhassinah, penghias, penyempurna. Nah. Jadi mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf, ketika kita telah menguasainya, insyaallah kita selamat dari kesalahan-kesalahan yang jeli, yang fatal, ya. Nah, yang pertama kita perlu tahu pembagian makharijul huruf secara global, secara garis besar, ya. Kita perlu tahu organ-organ yang ada di mulut yang mengeluarkan huruf. Ini adalah gambar dari mulut kita. Nah, ya. Di sini ada makhraj-makhraj yang utama. Yang pertama kita bisa lihat al-jawf. Ya, perhatikan ini namanya al-jawf. Ya. Jawf itu artinya khala'ul halqi wal fami. Itu insyaallah yang ingin meminta gambar silahkan. Jadi sekarang fokus untuk mencatat dulu. Ya, yang ingin minta file nanti silahkan. Jadi sekarang fokus untuk memahami apa yang kita tampilkan, sehingga nanti ketika mengulang lagi dengan melihat gambar-gambar ini bisa faham.
Jadi makhraj yang pertama al-jauf. Al-jauf itu maksudnya adalah al-khala atau al-faragh ya, ruangan kosong, rongga, kita sebut dengan rongga. Ini al-jauf menunjuk kepada rongga tenggorokan yang berwarna ungu dan rongga mulut yang berwarna hijau ini. Ya. Yang kedua ada al-halaq. Al-halaq itu artinya tenggorokan. Ya, ini tenggorokan nih, tenggorokan kita. Ya, semua tahu insyaallah tenggorokan ya. Yang berwarna ungu ini tenggorokan nih. Ya. Kemudian ada al-lisan, lidah. Yang ketiga lidah. Ya. Kemudian ada gigi. Ya. Gigi seri, ada gigi geraham, nanti kita bahas insyaallah. Kemudian ada dua bibir. Jadi berapa sudah? Al-jauf, al-halaq, al-lisan, al-asnan, al-syafatan. Nah, ada lagi khayshum namanya, rongga hidung. Ya, rongga hidung. Ya, di sini ya, rongga hidung. Ini untuk mengeluarkan gunnah, nanti kita bahas insyaallah. Kemudian di sini juga ditambahkan al-hanak al-a'la, langit-langit atas ini ya. Langit-langit atas. Ini pembagian makhraj secara global, secara garis besar, secara umum. Sekarang kita masuk kepada pembagian makhraj secara detail. Nah, para ulama telah meneliti, membahas dan merenungkan bab ini. Jadi pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum belum ada pembahasan makharijul huruf, sifatul huruf, belum ada. Karena dulu orang-orang masih murni, lisan mereka belum terkontaminasi oleh bahasa-bahasa ajam, bahasa-bahasa sekitar Arab ya. Ketika kaum muslimin telah berhasil menaklukkan Persia, Romawi dan seterusnya, maka berjambulah orang-orang Arab dengan orang-orang ajam, sehingga bahasa mereka, lidah mereka mulai berubah. Maka dikhawatirkan Al-Quran juga nanti bisa ikut berubah, karena lidahnya orang Arab telah berubah. Dikhawatirkan Al-Quran tidak lagi dibaca seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya para ulama mereka berusaha untuk menjaga pengucapan, tata cara pengucapan huruf-huruf Al-Quran ini melalui ilmu yang kita bahas ini, yaitu ilmu tajwid ya. Jadi Sibawayh, salah seorang ulama ahli bahasa, punya guru yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, juga seorang ahli bahasa yang punya banyak jasa dalam ilmu bahasa dan juga ilmu tajwid ini. Jadi beliau berdua di antara yang meneliti dan mengembangkan ilmu ini. Berkata Sibawayh bercerita tentang gurunya, "Innal Khalila kana yadhuqul huruf." Atau innal Khalila dhaqal huruf. Bahwa sungguhnya Khalil itu, guru saya itu, dahulu dia merasa-rasakan huruf. Jadi sebelum mengatakan, menuliskan, mengungkapkan bahwa ya makhraj itu ada sekian, ya ada 5 tadi yang atau 6 ya, yang sudah kita bahas tadi secara global, makhraj secara global. Al-Khalil bin Ahmad merasa-rasakan huruf. Jadi beliau merenungkan ba, ab, terus begitu sampai beliau mendapatkan posisinya di mana dan juga mendapatkan sifatnya apa. Kemudian beliau menuliskan apa yang beliau renungkan itu ya. Terus dikembangkan ilmu ini sampai abad keempat Hijriyah ya, baru di sana ada penulisan ilmu tajwid secara sempurna dalam sebuah kitab ya. Sebelum abad keempat Hijriah belum ada penulisan ilmu tajwid yang sempurna langsung dalam sebuah kitab khusus membahas
ilmu tajwid secara sempurna, belum ada. Bahkan istilah tajwid juga baru pada abad ketiga Hijriyah saja. Ya. Yang pertama membuat istilah tajwid atau mempopulerkan istilah tajwid untuk ilmu ini adalah salah seorang ulama yang bernama Ibnu Mujahid. Nah, kembali ke makharijul huruf. Para ulama telah berselisih berapa jumlahnya. Namun yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazir rahimahullah taala ada 17. Sebagian beliau berkata makharijul hurufi 17. Tempat-tempat keluar huruf ada 17. Dan ini pendapat yang paling masyhur. Kita masuk kepada makhraj yang pertama, bernama al-jawf. Al-jawf tadi sudah kita bahas bahwa artinya adalah al-faragh atau al-khala'. Maksudnya ruang kosong atau rongga yang ada di tenggorokan dan mulut. Perhatikan ini gambarnya, ada warna ungu di sini, ada warna hijau. Ya, ini rongga tenggorokan, kemudian ini rongga mulut yang hijau. Itu makhraj yang pertama. Yang keluar dari situ adalah huruf-huruf mad. Ya. Huruf mad ada 3. Yang pertama alif yang sebelumnya fathah. Ya, yang kedua ya mati sebelumnya kasrah. Yang ketiga waw mati sebelumnya dhammah. Ya, jadi apabila alif sebelumnya fathah maka itu disebut dengan huruf mad atau harf mad, huruf yang dipanjangkan. Contohnya ya ayyuha, ya ini adalah suara mad, ya suara yang dipanjangkan. Begitu pula ya mati sebelumnya kasrah. Qila qi, ya ini suara mad, ya, suara yang dipanjangkan. Begitu pula dhammah, wa mad yang sebelumnya dhammah, qulu. Ya, dan ketika terkumpul dalam sebuah kalimat dalam Al-Quran yang berbunyi nuhiha. Ya, ini satu-satunya kalimat Al-Quran yang mengumpulkan ketiga huruf mad tadi. Jadi ketiganya keluar dari mana? Al-jawf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ketika kita membaca mad tadi nuhiha, ya, maka suara yang keluar ini keluarnya dari al-jawf, yaitu rongga tenggorokan dan rongga apa? Mulut. Maka kita harus membuka kedua rongga tadi, tidak boleh kita tutup. Ya, rongga mulut harus kita buka. Nah, tidak boleh kita tutup. Ya, misalkan ada yang mengucapkan mungkin ya ayyuha dengan menutup rongga mulutnya. Nah, ini salah. Ini makhraj yang pertama. Difahami insyaallah ya. Mudah insyaallah. Makhraj yang kedua aqsal halaq. Kita masuk ke makhraj tenggorokan. Jadi kita tadi al-jawf itu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tenggorokan. Ya. Apa yang keluar dari tenggorokan? Yang pertama aqsal halaq, pangkal tenggorokan. Ya. Jadi di sini ada yang dinamakan aqsal halaq, ya, tenggorokan yang paling bawah ini, ya, pangkal tenggorokan. Aqsal halaq, pangkal tenggorokan. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa huruf itu keluar dari dua sisi yang saling bertemu. Ya. Jadi pembagian makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu ada dua. Yang muhaqqaqah atau makhraj yang muhaqqaq dan makhraj yang muqaddar. Makhraj yang muhaqqaq itu makhraj yang nampak. Maksudnya makhraj yang dia bisa disebutkan dua sisinya, ya. Seperti huruf
yang keluar dari aqsal halaq ini, yaitu hamzah dan ha. Jadi aqsal halaq adalah makhraj yang muhaqqaq, nampak. Maksudnya nampak bukan berarti nampak di mata, maksudnya nampak adalah bisa diketahui mana dua sisi yang mengeluarkan huruf ini. Jadi saat kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Qur'an, maka kita mengucapkannya dengan mempertemukan dua sisi yang ada di mulut, dua sisi dari organ-organ yang ada di mulut. Ya. Misalkan huruf mim, ma, am, mana dua sisi yang kita pertemukan? Bibir atas dan bibir bawah. Nah, di sini makhraj huruf hamzah dan ha yang dia adalah dari aqsal halaq itu tempatnya. Namun kita perlu memperinci lagi mana dua sisinya. Ya. Dia berada di pangkal tenggorokan, tapi mana dua sisi pangkal tenggorokan itu? Ya. Dua sisi yang mengeluarkan huruf hamzah dan ha ini. Maka dua sisinya adalah dua pita suara yang ada di pangkal tenggorokan. Ya. Perhatikan gambar yang bulat ini, ada 3 gambar di sini. Nah, ini gambar pita suara kita. Jadi masing-masing kita memiliki pita suara, ya, yang dia berjumlah 2. Pita suara itu berjumlah 2. Jadi dua sisi saat pengucapan huruf hamzah dan ha adalah dua pita suara ini, yaitu keduanya saling bertemu. A, coba semuanya a, ya, ha, ya. Maka di sini kita mempertemukan dua pita suara ini, a. Adapun yang a, maka kita pertemukan keduanya dengan rapat. Perhatikan gambar ini, ya. Adapun ha, maka kita pertemukan keduanya tapi dengan meninggalkan celah. Maka kita bisa mengalirkan suara saat pengucapan huruf ha. Begitu ya. Mafhum insyaallah ya, difahami insyaallah ya. Jadi makhraj yang pertama dari tenggorokan adalah aqsal halaq, atau dia makhraj yang kedua dari makhraj yang 17. Aqsal halaq, pangkal tenggorokan, tepatnya ada di dua pita suara, hamzah dan ha. Mafhum insyaallah ya. Makhraj yang selanjutnya ada wasatul halaq, bagian tengah tenggorokan. Jadi tadi pangkalnya, sekarang kita ke bagian tengah. Yang keluar dari situ adalah huruf ain dan huruf ha. Tapi mana dua sisinya kita juga perlu tahu. Sebagaimana tadi aqsal halaq dua sisinya adalah dua pita suara. Adapun tengah tenggorokan ini dua sisinya adalah lisanul mizmar, ya, dan dinding tenggorokan. Lisanul mizmar itu artinya lidah dalam. Perhatikan gambar ini. Ya, di sini ada apa ini? Daging yang dia mengarah ke atas. Ya, mungkin dalam bahasa kedokteran ada istilahnya. Ya, yang dari Fakultas Kedokteran mungkin tahu istilah dari organ yang ada di mulut ini. Dalam bahasa Arab dinamakan lisanul mizmar, dan biasa kita sebut lidah dalam. Ya. Jadi lidah dalam ini bertemu dengan dinding tenggorokan. Ini ya. Ini dua sisi yang mengeluarkan huruf ain dan huruf ha. Perhatikan, ini huruf ain. Ya. Perhatikan lidah dalam yang dia bertemu dengan dinding tenggorokan. Ya, coba semuanya. Ya. Jadi ini makhraj untuk huruf ain. Ya, perhatikan ini lidah dalam bertemu dengan dinding tenggorokan. Dan lidah yang besar, lidah yang utama kita turunkan. Ya. Kesalahan kita adalah kita menaikkan lidah ini. Jadi
jadi tebal dia. Tidak. Kita harus turunkan lidah ini. Biarkan dia di bawah. Ya, juga kesalahan kita mengucapkan dengan hidung, dengan khasyum atau bahkan dengan nga. Ini kesalahan yang jali, ya. Kesalahan yang fatal. Huruf ain dibaca nga. Ya, maka harus dibenarkan. Ini makhrajnya. Ya, jadi lidah dalam bertemu dengan apa? Dinding tenggorokan. Coba semuanya. Ya. Dan perhatikan pertemuan antara keduanya hampir rapat. Atau bahkan rapat tapi lidah dalam ini kembali lagi. Perhatikan. Setelah merapat dia kembali lagi nanti. Adapun huruf ha, ini huruf ha tidak sampai rapat. Ya, perhatikan perbedaan antara keduanya. Coba ha. Jadi begitu huruf ha ya, tidak diucapkan dengan kha. Banyak dari kita yang mengucapkan huruf ha seperti huruf kha, ar-rahim. Ya, dia tidak mengeluarkan dari lisanul misr ini, tapi dia mengeluarkan dari makhrajnya huruf kha yang berada di sini. Berada di bagian atas tenggorokan. Ini salah. Jadi huruf ha dikeluarkan dari mana? Lidah dalam bertemu dengan dinding tenggorokan, atau keduanya, posisi keduanya ini adalah di wasatul halaq, bagian tengah tenggorokan. Coba sekali lagi. Ya. Ya. Difahami insyaallah ya. Ini makhraj yang berapa? Kedua dari halaq, ketiga dari makhraj yang 17. Setelah wasatul halaq ada adnal halaq. Apa bedanya aqsa dengan adna? Aqsa itu maksudnya yang paling jauh dari mulut, ya, tenggorokan yang paling jauh dari mulut. Tapi biasa kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Adapun adna itu yang paling dekat, aqrab. Yang paling dekat dengan mulut, tenggorokan yang paling dekat dengan mulut, atau biasa kita sebut dengan bagian atas tenggorokan. Bagian atas tenggorokan. Ya. Mana dua sisinya? Dua sisinya adalah jadrul lisan, akar lidah dengan langit-langit yang lunak. Ya. Ini makhraj untuk huruf ghain dan kha. Ya. Ghain dan kha. Ya. Jadi kedua sisinya adalah akar lidah. Ini ya, akar lidah. Tuh kita lihat. Nah, ini lidah, gambar lidah. Ya, perhatikan. Dan ini bagian-bagiannya ada akar. Ini yang paling dalam ini akar. Ya. Nah, disinilah makhraj huruf ghain dan kha yang kita bahas ini. Ya, atau adnal halaq, bagian atas tenggorokan. Jadi bertemu dengan al-hanak, al-lahmi. Al-hanak itu artinya langit-langit. Ya. Al-lahmi artinya daging. Maksudnya langit-langit yang lunak. Karena di mulut kita ada langit-langit yang keras di bagian depan. Ya. Dan di bagian belakang ada yang lunak, langit-langit yang lunak. Maka huruf ghain dan ha keluar dari akar lidah dan langit-langit yang lunak. Dan karena posisi dia masih di dalam, maksudnya masih di tenggorokan, ya, maka para ulama masih menggolongkan adnal halaq ini kepada makhraj tenggorokan, al halaq, ya. Paham ya? Walaupun dia sudah di lidah, di akar lidah, ya. Tapi kenapa dia masih disebut adnal halaq, bagian atas tenggorokan? Karena akar lidah ini masih masuk ke dalam, ya, masih dalam cakupan tenggorokan. Maka para ulama masih menggolongkan adnal halaq atau akar lidah ini termasuk dari tenggorokan. Ini makhraj yang ketiga. Jawab semuanya.
apa bedanya? Perhatikan perbedaan antara ghain dan kha. Huruf ghain di sini titik keluarnya. Perhatikan di sini ada tanda suara ini. Ya, perhatikan titik ini. Ya. Perhatikan semuanya. Ini adalah makhrajnya huruf ghain dari apa namanya? Langit-langit lunak yang paling dalam, yang paling ujung. Ya. Diperhatikan ini warna merah, langit-langit yang warna merah ini ya sampai sini, sampai bawah ini adalah langit yang lunak. Nah, huruf ghain dia keluarnya dari langit-langit lunak yang paling dalam. Akar lidah bertemu dengan langit-langit lunak yang paling dalam. Perhatikan. Coba semuanya. Au. Ya, adapun huruf kha dia lebih keluar makhrajnya, perhatikan. Ya, dia di bagian tengah langit-langit lunak. Akar lidah dan bagian tengah langit-langit lunak. Ya, itu dua sisinya. Jadi berbeda huruf ghain dan huruf kha, makhrajnya berbeda. Coba semuanya. Ya. Untuk mendapatkan huruf yang benar tentunya perlu latihan ya. Latihan dan belajar langsung dengan guru. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu di mana tempat keluarnya. Setelah tahu insyaallah kita punya kaidah, kita punya pijakan, kita punya sesuatu yang mengikat kita. Maksudnya kita punya dasar di mana huruf ini keluar. Ya. Kalau kita tidak belajar tajwid, tidak tahu di mana tempat keluarnya, maka kita juga tidak tahu cara membenarkannya. Maka sebelum belajar kita perlu tahu di mana tempat huruf itu keluar. Ini makhraj yang keempat dari makhraj yang 17 atau ketiga dari makhraj tenggorokan. Jadi adnal halaq yang dua sisinya adalah akar lidah dan langit-langit lunak. Ya. Nah, perbedaannya antara ghain dan kha, huruf ghain dari akar lidah bertemu dengan langit-langit lunak yang paling dalam, yang paling ujung, ya, atau ini amandel ya, kalau kita buka kita akan dapatkan di tenggorokan itu ada apa namanya? Daging yang dia nampak menjulur ke bawah. Ya. Nah, disitulah makhrajnya huruf ghain. Adapun huruf kha dia makhrajnya lebih keluar, lebih ke atas, ya. Coba semuanya. Mudah insyaallah ya, difahami insyaallah ya. Makhraj yang kelima ada huruf qaf. Tapi sekarang kita sudah tidak di halak lagi, tidak di tenggorokan lagi. Kita masuk ke al-lisan. Pangkal lidah, aqsal lisan. Kalau tadi jadrul lisan, akar lidah. Nah, sekarang kita ke pangkal lidah. Ya. Jadi kan ini gambar lidah ini. Ya, ini akar lidah. Nah, di sini pangkal lidah. Ya. Sekarang kita bahas ini, pangkal lidah ini. Ya, jadi pangkal lidah itu adalah tempat keluarnya huruf qaf. Tapi mana dua sisinya? Pangkal lidah bertemu dengan apa? Ya. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Ya. Jadi bedanya kalau ghain dan kha tadi akar lidah dengan langit-langit lunak. Nah, adapun huruf qaf dia dari pangkal lidah. Jadi lebih keluar makhrajnya daripada huruf ghain dan kha. Perhatikan ini lidah ya masih di langit-langit lunak. Coba semuanya. Aqo. Aqo. Ya. Sebagian mengeluarkan huruf qaf dari tenggorokan yang paling dalam. Mungkin dia kira makhrajnya dia di pangkal tenggorokan. Jadi dia berlebihan dalam mengeluarkan huruf qaf ini. Misalkan. Ini makhrajnya salah. Ya, jadi huruf qaf makhrajnya tidak di pangkal tenggorokan tapi di lidah, di pangkal lidah. Ya. Bukan di tenggorokan tapi di lidah. Coba semuanya. Aqo. Qu. Qi. Ya, bukan qi, salah qi.
salah. Qa itu salah, makhraj yang salah. Pengucapan huruf qaf yang salah. Sekali lagi, aqa. Aqa. Qa. Qu. Qi. Ya. Ini makhraj yang berapa tadi? Yang kelima. Ya. Makhraj yang kelima adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Itu makhrajnya huruf qaf. Makhraj yang ke-6, makhrajnya huruf kaf. Dia masih di pangkal lidah, aqsal lisan, namun bertemunya lebih maju lagi, bertemu dengan langit-langit dia lebih ke depan. Dia bertemunya dengan kedua atau di antara kedua langit-langit, maksudnya langit-langit lunak dan langit-langit yang keras. Perhatikan gambar ini. Ya, jadi yang merah ini langit-langit lunak ya. Kita bisa coba kita masukkan jari kita ke langit-langit kita bisa meraba bahwa yang dalam itu lunak. Jadi yang merah ini langit-langit lunak dan yang kuning ini langit-langit yang keras yang bentuknya dia tulang. Maka huruf kaf ya makhraj yang ke-6 bedanya dengan huruf qaf tadi. Huruf qaf dia masih di dalam, makhrajnya masih di murni langit-langit yang lunak. Adapun huruf kaf dia makhrajnya sudah berpindah atau maju ke depan sedikit sehingga menyentuh atau pangkal lidah itu menyentuh antara kedua langit-langit. Ya. Jadi di tengah-tengah antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Coba semuanya. Ka, ak, ka. Ya. Ada sebagian yang mengucapkan ka, khususnya orang-orang di Jawa Tengah atau ngapak ya. Ka itu salah. Ka dengan menabalkan huruf kaf. Yang benar ka. Ya. Jadi kita semua orang ajam, orang non Arab. Ya, yang pasti pengucapan huruf-huruf kita tidak sama dengan orang-orang Arab. Dan sebagian huruf-huruf Arab tidak ada di bahasa kita. Ya, maka kita perlu bersusah payah membenarkannya. Dan setiap kita pasti punya bahasa bawaan yang dia mempengaruhi pengucapan bahasa Arab. Seperti mungkin orang Jawa atau orang Indonesia khususnya dia punya ciri khas khayshum atau mengucapkan huruf-huruf berbicara dengan hidung. Ya. Itu di antara kesalahan yang hampir umum pada orang Indonesia. Ya. Jadi ka, coba semuanya ka, ak. Ini makhraj yang ke-6 ya. Makhraj yang ke-7 huruf jim. Jadi ada jim, shin dan ya. Makhrajnya sama dari tengah lidah. Tadi makhraj yang ke-5 qaf itu dari pangkal lidah. Kemudian kaf juga masih dari pangkal lidah. Namun qaf dia dengan langit-langit lunak, huruf kaf dengan langit-langit lunak dan keras antara keduanya. Nah, huruf jim dia maju lagi ke depan. Dia dari tengah lidah, wasatul lisan. Ya, min wasatul lisani ma'a wasatul hanakil a'la. Jadi ini dua sisinya. Bagian tengah lidah dengan langit-langit atas atau di sini langit-langit keras ya. Kita lihat di sini ma'a wasatul hanakil a'la, bagian tengah langit-langit atas, maksudnya langit yang keras. Perhatikan ini gambarnya. Ya. Yang keluar dari sini adalah jim, shin dan ya. Ya, jadi ketiga huruf ini makhrajnya sama-sama dari bagian tengah tenggorokan. Coba semuanya. Ja, aj, ja. Perhatikan pertemuan antara tengah lidah dan langit-langit yang rapat. Perhatikan ini pertemuan yang rapat ya. Tidak ada celah sama sekali. Yang ini menghalangi udara untuk keluar dari mulut. Ya. Jadi ja. Nah, sebagian ada yang menyertakan udara saat pengucapan huruf jim ini. Ja, misalkan ji, aj. Nah, ini kesalahan
yang disebabkan karena dia tidak merapatkan makhrajnya, dia memberikan celah untuk udara sehingga udara itu keluar menyertai pengucapan huruf jim. Yang ini adalah sebuah kesalahan. Ja salah. Yang benar ja. Coba semuanya. Ja. Ja. Ji. Aj. Ju. Ya, jadi bukan ju. Salah. Ja salah. Ja, ji, ju. Aj. Aj. Ya. Jadi kita semua insyaallah tahu ya kesalahan kita seperti apa dan bagaimana cara pengucapan yang benar. Namun untuk mendapatkan atau untuk sampai kepada pengucapan yang benar tentu perlu latihan. Tidak mungkin 1 menit 2 menit bisa, 1 hari 2 hari bisa, tidak. Perlu latihan berhari-hari dan di bawah bimbingan seorang guru. Maka pelajaran ini harus berlanjut ya. Pelajaran tajwid tahsin itu harus berkelanjutan. Tidak bisa sekali 2 kali saja. Ya, jadi harus bermulazamah, menekuni seorang ustadz ya, seorang guru yang dia membimbing kita. Ya, setelah kita tahu di mana kaidahnya, kita perlu memeriksakan bacaan kita sudah benar belum. Ya, begitu ya. Jadi untuk mendapatkan atau untuk mengucapkan huruf dengan benar itu perlu latihan, tidak cukup hanya tahu kaidahnya saja, tapi juga perlu latihan dan pembiasaan. Ya. Ini makhraj yang berapa? Huruf jim, shin dan ya. Makhraj yang ke-7. Makhraj yang ke-7 adalah tengah lidah dengan tengah langit-langit atas. Ya, 2 sisinya adalah tengah lidah dan tengah langit-langit atas. Ini 2 sisi yang ada pada makhraj yang ke-7 ini. Dan keluar dari makhraj ini adalah jim, shin dan ya. Coba huruf shin. Ash, sha, ash. Ya, dia memiliki sifat tafash yang kita bahas nanti insyaallah. Begitu pula ya, ai, ya. Ya. Namun shin dan ya tidak sesusah jim ya. Insyaallah lebih mudah huruf shin dan ya. Dan huruf jim perlu banyak latihan ya. Huruf jim perlu banyak latihan. Huruf makhraj huruf yang ke-8. Huruf dad. Ini perlu diperhatikan baik-baik huruf dad. Dan dia huruf yang merupakan ciri khas dari bahasa Arab. Tidak ada selain bahasa Arab yang memiliki huruf dad. Kalau huruf ya kita punya. Huruf shin kita juga punya. Ya, gitu ya, kita punya huruf shin. Tapi huruf dad kita tidak punya huruf dad. Ya, maka harus perhatikan baik-baik penjelasan makhraj huruf ini. Ini makhraj yang keberapa? Ke-8. Dan makhraj huruf dad dia memanjang sebagaimana dalam gambar ini. Ya. Sisi pertamanya adalah tepi lidah. Ini sisi pertamanya. Tepi lidah. Coba kita lihat gambar lidah. Nah, ini lidah kita. Ya. Mana tepi lidah ini ya? Dari sini sampai sini, ini tepi lidah. Ya. Begitu pula dari sini sampai sini tepi lidah. Jadi tepi lidah ada tepi lidah yang kanan, hafatul yumna, ada tepi lidah yang kiri, hafatul yusra. Tepi lidah bagian kiri, tepi lidah bagian kanan, tepi lidah bagian kiri. Ya, jadi paham ya insyaallah tepi lidah itu bagian sampingnya, permukaan samping lidah. Ya. Nah, ini pembahasan kita pada makhraj ini, pada tepi lidah ini. Jadi huruf dad keluar dari tepi lidah. Bagian kanan atau kiri? Boleh dua-duanya. Tapi yang paling mudah adalah kita memilih salah satunya saja, dari sebelah kanan atau sebelah kiri saja. Ya. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan gigi geraham atas. Ya. Waddadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha, kata Imam Ibnu Jazari. Jadi dari tepi lidah bertemu dengan geraham atas. Perhatikan titik-titik warna ungu ini ya. Ada titik-titik di sini warna ungu ini. Nah, di sinilah tempat
mempertemukan tepi lidah dengan sisi yang kedua. Jadi sisi pertamanya tepi lidah, dua-duanya atau salah satunya saja yang lebih mudah, kanan atau kiri, ya. Mungkin kanan itu lebih mudah, ya. Kanan lebih mudah daripada kiri. Jadi tepi lidah tadi kita pertemukan dengan kuat, kita tekan, ya, di daerah yang dikasih warna tanda ungu ini. Ya, perhatikan baik-baik, ya. Ini ya, ini geraham kita. Geraham kita ada 1, 2 geraham kita yang mengeluarkan huruf dot. Ya. Jadi di sini kita pertemukan lidah, tepi lidah. Al, coba semuanya. Al. Ya, bisa nggak? Bisa nggak? Al. Ya, jadi tepi lidah, ini lidah kita misalkan tepinya. Ini kita letakkan di geraham atas, sebagaimana dalam gambar itu. Ad, do, ad, ad, ya. Bukan dari depan mulut ya. Ad, salah. Ad, salah. Tapi dari geraham. Ad, ad, semuanya. Ad, ad. Ya, pilih salah satu saja, kanan saja atau kiri saja. Tapi yang lebih mudah bagi kebanyakan kita insyaallah kanan, sebelah kanan. Pilih sebelah kanan atau sebelah kiri saja. Ya. Jadi kita bayangkan dulu. Ya, sudahkah posisinya tepat? Sudahkah tepi lidah itu berada atau bertemu dengan geraham? Ya. Ya. Kita bayangkan dulu. Ya. Baru kemudian kita ucapkan kesalahannya kebanyakan dari kita mengucapkan huruf dad ini dari depan, ya. Ini salah. Salah. Dia mengucapkan huruf dad dengan ujung lidah atau yang dikasih warna kuning ini. Ini salah. Ya. Jadi yang benar tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas, ya, yang ditandai warna ungu ini. Adapun bagian depan yang ditandai warna kuning ini, di sini hanya tempat untuk bertumpu saja atau tempat untuk bersentuhan saja, ya, bukan bertumpu, bersentuhan saja. Adapun bertumpunya makhraj huruf dad, makhraj yang inti dari huruf dad adalah di geraham ini yang warna ungu ini, ya. Nah, jadi makhrajnya memanjang sebagaimana kita katakan tadi. Tapi makhraj yang inti adalah tepi lidahnya. Ya, ini yang menekan dengan kuat, ya, ke gigi geraham atas. Gigi geraham atas bukan bagian atau permukaan bawahnya, bukan di sini. Perhatikan ini, ya, bukan di sini. Bukan di sini, bukan. Ya, di sini salah. Tapi di permukaan sampingnya, di tepinya. Sini yang warna ungu ini, ya. Di sini, ya. Jadi jangan salah paham. Yang dari sini atau dari permukaan luarnya, dari sini salah juga. Tapi dari permukaan dalamnya atau tepi dalam yang diwarnai ungu ini, ya. Ini makhraj intinya. Dan bersamaan dengan itu ujung lidahnya, perhatikan dalam gambar ini, ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit sebagaimana yang ditandai warna kuning ini. Ya, jadi di sini bukan makhraj inti. Di sini tidak menekan, lidah tidak menekan di depan. Salah sebagaimana kebanyakan kita. Do, ini salah. Do, walad do, salah. Yang benar do. Do, walaupun suaranya mungkin mirip dan banyak yang tidak tahu, tapi yang seperti itu adalah huruf dal, ya. Ketika kita mengucapkan do, ini sebenarnya kita mengucapkan huruf dal, namun huruf dal yang ditebalkan, ya. Salah. Ya. Jadi huruf dot ini ada di surat Al-Fatihah. Huruf dot ada di surat Al-Fatihah. Harus benar-benar tepat dalam mengucapkannya. Nah, jangan sampai huruf dotnya jadi huruf dal misalkan. Jadi kita harus perhatikan baik-baik huruf ini.
Faham insyaallah? Kecuali kalau yang sudah tidak mampu lagi, maka fattaqullaha mastata'tum. Dia mengucapkan dengan huruf yang terdekat. Dengan huruf yang terdekat dengan huruf dad. Ya. Itu dengan huruf dal yang ditebalkan tadi, atau dengan sebagian ulama mengatakan huruf dha, ya. Huruf dad dengan huruf dha. Namun yang paling tepat adalah yang tadi yang saya jelaskan tadi, itu makhraj yang benar, ya. Dan kita wajib untuk berusaha, ya. Karena huruf dad ini ada dalam surah Al-Fatihah yang dia adalah merupakan rukun dari salat kita. Yang apabila rukun salat itu tidak sempurna, maka salat pun jadi tidak sempurna. Karena itu bersungguh-sungguhlah membenarkan huruf dad ini. Cukup luangkan 5 menit satu hari, 5 menit saja. Satu hari luangkan 5 menit ucapkan huruf dad, renungkan baik-baik di mana makhrajnya. 5 menit, enggak memakan waktu banyak insyaallah, tapi tiap hari. Ya, latihan dan juga renungkan baik-baik di mana tempat keluarnya, dan sesekali bertemu dengan ustadz tanyakan sudah benar belum, ya. Begitu. Insyaallah sebulan, 2 bulan, 3 bulan insyaallah ada perubahan. Yang salah adalah kalau kita sudah belajar tapi kita malas untuk mempraktekkannya. Karena baiknya bacaan itu insyaallah juga akan menyempurnakan pahala bacaan. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara." Orang yang pandai membaca Al-Qur'an maka dia bersama para malaikat. Maksudnya dia di surga nanti derajatnya tinggi bersama para malaikat. As-safara al-kiram al-barara itu adalah sifat untuk malaikat. Adapun walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata, susah, maka baginya 2 pahala. Pahala bacaan Al-Qur'an dia dan pahala kesusahan, kesukaran yang dia hadapi. Jadi beda orang yang baca Al-Qur'an dengan tepat, tentunya pahalanya berbeda dengan yang baca Al-Qur'an dengan terbata-bata. Namun masing-masing memiliki keutamaan, ya. Insyaallah masing-masing memiliki keutamaan, dan orang yang terbata-bata dia juga mendapatkan pahala kesusahan yang dia hadapi itu. Tapi tidak diragukan bahwa orang yang bacaannya benar tentu dari sisi bacaan dia lebih sempurna pahalanya. Namun ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi pahala, yaitu apa? Keikhlasan, kemudian juga perenungan terhadap ayat yang dia baca. Namun dari sisi bacaan semakin baik makhrajnya, sifatnya, huruf-hurufnya semakin sempurna, maka insyaallah pahalanya pun akan semakin sempurna. Jadi ini huruf dad, ya. Coba semuanya. Ya, perhatikan baik, bukan di depan, bukan di sini makhrajnya, bukan di depan mulut, tapi di geraham, di tepi lidah, ya. Do. Jadi camkan baik-baik bahwa huruf dad bukan dari depan tapi dari samping. Huruf dad tidak dari depan tapi dari samping. Adapun bagian depan mulut yaitu ujung lidah dan ujung langit dia hanya bersentuhan saja, tidak menekan, ya. Makhraj intinya ada di tepi lidah. Faham insyaallah, ya? Huruf dad. Ada yang belum faham? Nah. Faham insyaallah. Iya, itu juga kesalahan. Itu mengucapkan huruf dad dengan memajukan 2 bibir. Karena apa kaitannya huruf dad dengan bibir? Tidak. Huruf dad dia dari geraham, tepi lidah dan geraham. Bibir tidak ada pengaruhnya dengan huruf dad, dengan pengucapan huruf dad, ya. Bibir dia pengaruhnya kepada harakat nanti. Kalau dhammah, ya dhammah dimajukan bibirnya. Ya. Begitu pula pengucapan huruf waw. Adapun pengucapan huruf-huruf tebal tidak. Dia tidak mengendalikan sifat tebal, tidak mempengaruhi tebal dan tipisnya huruf. Bibir tidak mempengaruhi tebal dan tipisnya huruf. Jadi ketika ingin menebalkan sebuah huruf bukan dengan memajukan bibir, do, tidak, tapi dengan menaikkan pangkal lidah. Insyaallah kita bahas di sifatul huruf nanti. Semoga waktunya cukup. Ya, sudah jam 8:30, 9:30. Selanjutnya, jadi ini penjelasan lebih lanjut. Ini yang hijau ini, ya, tepi lidah, ya. Yang di sini adalah tempat yang hijau ini, ya, tempat untuk
bertumpu dan menekan, bertemu dengan keras. Adapun yang warna kuning, ujung lidah ini dia hanya bersentuhan saja. Mantiqatut talamus, yaitu bersentuhan saja. Jadi makhraj huruf dhad bukan di depan mulut sekali lagi. Ya, begitu pula mengeluarkannya bukan dari bibir. Ya, maka bibir yang sempurna pengucapan yang benar adalah tidak ikut maju ke depan. Salah. Yang benar namun kalau majunya hanya sedikit ya, majunya hanya sedikit tidak sampai membentuk dhammah, tidak sampai seperti itu. Ya, hanya maju sedikit saja. Insyaallah tidak masalah. Itu insyaallah makhraj huruf dhad. Difahami insyaallah ya. Makhraj selanjutnya makhraj berapa? Yang keberapa? Ke-9. Ini makhrajnya huruf lam. Masih di tepi lidah juga masih. Tapi bagian mana tepi lidahnya? Ya. Kata Ibnu Jazari wal lamu adnaha, yaitu adna hafatul lisan, dia dari bagian bawah tepi lidah. Perhatikan lidah tadi, bagian-bagian lidah. Perhatikan gambar. Nah, ini lidah. Ya, jadi sisi itu dari memanjang dari sini ya, dari sisi yang atas ini sampai nanti sisi paling bawah. Ya. Nah, huruf lam dia bukan sisi yang atas seperti huruf dhad tadi, aqsal hafah. Ya, tidak. Tapi dia dari adnal hafah. Perhatikan dari sini. Adnal hafah. Dari sini sampai sini. Dan dia dari dua tepi lidah. Kalau huruf dhad tadi dari dua atau salah satu dari keduanya saja, ya. Namun huruf lam dia harus dari dua tepi lidah. Tapi tepi lidah bagian mana? Tepi lidah bagian adna, bagian yang paling bawah ini ya. Perhatikan anak panah ini dan perhatikan garis kuning ini. Ya, jadi di sinilah yang dimaksud dengan adnal hafah. Dari sini sampai muntahal hafah. Ini muntahal hafah. Ujung lidah ini namanya muntahal hafah. Akhir daripada tepi lidah itu, ya. Jadi makhraj huruf lam memanjang dari adnal hafah ya sampai muntahal hafah. Hafah yang kanan maupun yang kiri. Jadi dari sini makhrajnya dari sini, perhatikan baik-baik gambar ini. Ya, dari tanda kuning ini memanjang sampai membentuk setengah lingkaran. Membentuk apa? Setengah lingkaran. Ya, adnal hafah ila muntahaha. Wallamu adnaha limuntahaha, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala. Paham? Itu sisi yang pertama. Sisi pertama dari huruf lam adalah tepi lidah bagian bawah sampai kepada ujungnya, maksudnya ujung tepi, bertemu dengan apa? Ujung langit-langit. Ya, perhatikan ini. Ya, perhatikan ini lidah yang membentuk setengah lingkaran, ini ujung lidah yang paling ujung ini ya. Bertemu dengan ujung langit-langit yang warna kuning ini. Mudah insyaallah. Ini sisi yang keduanya ini ya. Coba semuanya ya, huruf ini insyaallah mudah karena ada di bahasa kita. Namun perlu diperhatikan ada perbedaan antara huruf lam yang benar, yang huruf lam bahasa Arab yang ada dalam Al-Qur'an, dan huruf lam yang ada pada bahasa kita. Di bahasa kita huruf lam biasa diucapkan dari tengah langit-langit, la. Ya. Berlalu misalkan, berlalu dari tengah langit dari sini. Coba semuanya la. Ini lamnya kita. Adapun lam yang benar ya dari ujung langit-langit. La jadi beda dengan la. Ya, la dengan la beda. Walaupun suaranya mungkin mirip ya. Tapi ini perlu diperhatikan. Ya. Bismillah. Coba semuanya. Bismillah. La. Nah. Begitu insyaallah. Nah, huruf lam ada yang tebal, ada yang tipis. Sebagaimana kita ketahui, huruf lam yang tebal adalah huruf lam yang ada pada lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah yang sebelumnya fathah dan dhammah. Qul huwallah, atau contoh yang lainnya. Apa contoh yang lainnya? Apa?
Wa idz qalu Allahumma wa idz qalu Allah. Ya, jadi lafzul jalalah lamnya ditebalkan. Perhatikan ini, yang tebal itu dengan meninggikan pangkal lidah. Jadi kendali tebal dan tipisnya huruf itu pada pangkal lidah. Ya. Masih ingat pangkal lidah itu mana? Pangkal lidah itu perhatikan tadi. Ini pangkal lidah. Aqsa, bukan akar ya, bedakan dengan akar. Akarnya masih dalam, dia belum kelihatan. Kalau kita buka mulut kita tidak nampak akar ini, dia masih dalam, masih di bagian tenggorokan. Nah, ini aqsal lisan. Di sinilah tempat kendali tebal dan tipisnya huruf. Nah, jadi apabila huruf lam itu tebal, maka kita naikkan pangkalnya. Allah, coba semuanya Allah. Ya. Bukan dengan memajukan dua bibir. Ya. Jadi jangan disangka bahwa tebal itu ada di bibir, tebal dan tipis ada di bibir. Kalau tebal maka dimajukan bibir, tidak. Allah salah. Tapi Allah dengan menaikkan pangkal lidah di sini. Kendalinya ada di sini. Allah, kita naikkan pangkal lidah kita. Allah. Ya. Nah, ini huruf lam. Mafhum insyaallah ya. Nah, makhraj yang selanjutnya makhraj berapa? Ke-10. Berarti masih 7 lagi. Makhraj yang ke-10 adalah huruf nun. Huruf nun wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu kata Ibnu Jazari. Huruf nun itu dari ujung lidah. Dari taraful lisan. Ini sisi pertamanya. Taraful lisan. Bertemu dengan langit-langit, ujung langit-langit. Ya, jadi dia makhrajnya mirip dengan huruf lam. Tapi kalau huruf lam dia dari tepi lidah, ya. Huruf lam dari sini, yang kuning ini semuanya. Nah, kalau huruf nun dari ujung lidah saja, ini saja. Dari sini saja. Ya. Itu huruf nun. Sama bertemu dengan ujung langit-langit juga. An, coba semuanya. An. Ya. Jadi bukan dari tengah langit-langit, bukan dari sini. An, salah an. Tapi dari ujung langit-langit. An. Nah. Namun huruf nun pengucapannya juga disertai dengan udara yang mengalir dari khayshum, gunnah. An. Ya. Apabila kita tutup hidung kita saat mengucapkan huruf nun, maka tidak keluar huruf nun. Tidak akan bisa mengucapkan huruf nun tanpa gunnah. Jadi gunnah itu dia selalu menyertai huruf nun kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Ya, an, coba semuanya. An. Mudah insyaallah ya. Jadi makhrajnya ada dua bagian dalam ucapan huruf nun. Huruf nun makhrajnya ada dua bagian. Yang pertama bagian lisani, juz'ul lisani, yaitu ujung lidah yang bertemu dengan ujung langit-langit. Kemudian juga juz'ul khayshumi, yaitu udara yang mengalir dari hidung atau gunnah. Coba sekali lagi. An. Ya, jadi ada gunnahnya. Ya, walaupun gunnahnya ini kadarnya nanti berbeda-beda. Ada gunnah yang panjang, ada gunnah yang pendek. Ya, yang panjang ketika bertasydid saja, begitu pula ketika diikhfakan. Ya. Inna, nah ini gunnahnya panjang. Mimma panjang. Tapi ketika tidak bertasydid pendek. Ya, begitu pula gunnah dipanjangkan ketika ikhfa. Hum barizun yauma hum barizun, atau min ju' ya. Insyaallah kita bahas nanti. Jadi kita tahu sekarang bahwa huruf nun makhrajnya dari ujung lidah dan ujung langit-langit. Disertai dengan itu adalah udara yang mengalir di hidung. Ya, jadi ada dua bagian makhrajnya. Makhrajnya ada dua bagian, bagian mulut dan bagian hidung. Faham insyaallah ya? Makhraj selanjutnya huruf ra. Yang keberapa? Ke-11. Dari ujung lidah. Masih ujung lidah ya. Dengan gusi ya. Atau ujung langit juga. Jadi makhrajnya dia masih sama dengan huruf nun.
Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Nah, sekarang kita bahas perbedaannya. Perbedaan huruf ra dan nun. Yang pertama, dia lebih turun makhrajnya, maksudnya lebih mengarah ke gusi, lebih dekat kepada gigi sri. Sedikit lebih dekat kepada gigi sri. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua, huruf ra kata al-Imam Ibnu Jazari li dhahrin adkhalu warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ra dia berdekatan dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf nun. Hanya saja dia apa? Li dhahrin adkhalu. Dhahar di sini maksudnya dhahrul lisan. Dhahar itu artinya punggung, permukaan bagian atas lidah, ya. Ini namanya dhahar, ya. Paham ya? Ini dhahrul lisan. Tadi ada tepi. Nah, sekarang ada punggung lidah. Yang punggung tadi ada aqsa, ada wasat, ada taraf, ya. Nah, sekarang huruf ra dia dari ujung lidah. Tapi apa? Li dhahrin adkhalu. Makhrajnya lebih masuk kepada punggung lidah. Jadi selain ujung lidah juga sedikit dari punggung lidah. Jadi perhatikan baik-baik perbedaannya. Mungkin gambar ini tidak begitu jelas ya perbedaannya. Perbedaan yang paling jelas ada di bagian tengah lidah. Perhatikan. Nah, huruf ra di sini ada cekungannya nih, ada cekungan. Huruf nun tidak ada. Ya, ini perbedaan yang nampak. Namun sebenarnya cekungan ini timbul karena tadi dhahrul lisan tadi. Jadi dhahrul lisan itu dia punggung lidah. Ya, saat mengucapkan huruf ra dia menyentuh juga ke ujung langit-langit. Begini posisinya, ya. Begini ya. Kalau tadi huruf nun begini saja, ujung langit begini saja. Ya, misalkan ruas pertama jari kita ini kita ibaratkan sebagai gigi sri, ya. Jadi kalau huruf nun dari ujungnya saja, ujung dengan ujung lidah dengan ujung langit atau gusi. Kalau huruf ra li dhahrin adkhalu begini. Perhatikan ya. Jadi ada punggung lidah yang dia juga masuk atau mengeluarkan huruf ra. Difahami perbedaannya? Ini makna dari ibarah Al-Imam Ibnu Jazari li dhahrin adkhalu. Coba semuanya ra. Nah, di bahasa kita ada juga huruf r, ra. Tapi dalam bahasa kita huruf ra-nya bukan dari ujung langit-langit tapi dari tengah. Ra. Dari tengah, dari sini. Dalam bahasa kita ya, ini salah. Kalau baca Al-Qur'an jangan seperti itu, jangan disamakan. Bahasa Arab huruf ra yang ada dalam bahasa Al-Qur'an dia dari ujung langit disertai dengan punggung lidah, sedikit dari punggung lidah. Ya, coba semuanya. Ra, ar, ra, ar, ra, ru. Jadi, ya. Mudah insyaallah ya. Mudah atau susah? Ra, coba sekali lagi. Ra, ar. Nah. Ini ada celah kecil di tengah, nanti insyaallah kita jelaskan. Ada sifat inhiraf. Dan huruf ra dia juga seperti lam tadi, kadang tebal kadang tipis. Nah, huruf ra ditipiskan ketika dia kasrah ya. Yang paling utama, kaidah utamanya ditipiskan ketika kasrah. Ri. Apa perbedaannya ketika kasrah atau ketika tebal dan tipis? Perhatikan. Ketika tebal pangkal lidahnya naik. Sebagian huruf lam tadi. Ya, ini huruf lam yang tebal, perhatikan pangkal lidahnya naik. Di sini enggak, yang tipis enggak. Begitu pula huruf lam, huruf ra. Ya. Nih, pangkal lidahnya naik. Yang tebal, tapi yang tipis tidak. Ya. Jadi kendali tebal dan tipisnya huruf itu bukan di bibir, tapi di pangkal lidah. Apabila kita ingin menebalkan huruf maka naikkan pangkal lidahnya. Coba semuanya. Ra, ra, ra. Nah, sekarang tipis. Ri. Ya.
kita turunkan pangkal lidah kita sehingga hurufnya menjadi tipis, ya. Itu ya, difahami insyaallah. Jadi sekali lagi, huruf ra di mana makhrajnya? Ujung lidah disertai sedikit dari punggung lidah, ya, bertemu dengan ujung langit-langit atau gusi. Jadi ujung langit itu bisa juga disebut dengan gusi. Nah, jadi daerah atau daging yang ada di sekitar gigi atau dekat dengan gigi itu juga biasa disebut dengan gusi. Ya. Nah, al-lithah dalam bahasa Arab. Faham insyaallah huruf ra? Coba sekali lagi. Ra. Ya. Mudah insyaallah. Kalau latihan mudah. Kalau enggak ya susah. Jadi harus latihan. Makhraj selanjutnya makhraj yang berapa? Ke-12. Cukup insyaallah waktunya sampai makharijul huruf. Yang ke-12 ada huruf ta, dal dan ta. Ini makhrajnya sama. 3 huruf ini makhrajnya sama. Masih di ujung lidah. Tapi ujung lidah bertemu dengan apa? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, kalau tadi ujung lidah dengan gigi seri atau ujung lidah dengan gusi, yang makhraj sebelumnya tadi, huruf ra tadi ujung lidah dengan gusi, dengan ujung langit-langit. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Kita turun ke lidah kita ke bawah. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri. Tadi belum menyentuh gigi. Ini kan huruf sebelumnya, ya huruf ra ini belum menyentuh gigi. Adapun huruf ta, dal dan ta sudah menyentuh gigi. Ya. Nah, jadi makhrajnya dia lebih ke bawah lagi. Coba semuanya. At, at. Ya, ketiganya keluar dari makhraj yang sama, keluar dari tempat yang sama, dari dua sisi yang sama. Namun yang membedakan adalah sifatnya. Ya. Huruf ta tebal, ta, coba semuanya. Ta. Bahkan dia adalah huruf yang paling tebal di antara huruf-huruf hijaiyah lainnya. Ta semuanya. Ta. Ato. Ta. Dari mana keluarnya? Ujung lidah dan pangkal. Apa artinya pangkal? Pangkal itu maksudnya permulaan, ya. Pangkal pohon maksudnya permulaan pohon. Pangkal sungai maksudnya permulaan sungai, yaitu di sini permulaan gigi seri, ya. Faham insyaallah ya? Nah, ini makhraj yang keberapa? Ke-12. Ada 3 huruf, ta, dal dan ta. Makhrajnya sama. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Coba semuanya sekali lagi. Ato. Ta. Ya. Seringnya salah kita mengucapnya bagaimana? Kesalahan yang sering kita dapatkan ya, pertama dengan menunjukkan bibir, ya. Sekali lagi, huruf-huruf tebal itu bukan dengan bibir. Kendalinya tebal dan tipis bukan di bibir, tapi di pangkal lidah. To. Bukan to. Salah, tapi to. Nah, karena kalau kita ucapkan to, ini akan mengurangi kesempurnaan harakat fathahnya. Fathah itu kan artinya apa? Terbuka. Maksudnya apa? Terbukanya 2 rahang. Rahang atas kita, rahang atas dan rahang bawah kita terbuka. To, ini huruf fathah. Jadi apabila kita mengucapkan dengan memajukan 2 bibir, to ini mengurangi kesempurnaan harakat fathahnya. Ya, gitu ya. Jadi to. Ya, jadi jangan dimajukan 2 bibir. Ya. Apabila 2 bibir ikut dimajukan, maka itu akan mengurangi kesempurnaan fathah. Hurufnya nanti jadi seperti dhamma, to dengan to, ya hampir sama, to hampir sama, ya. Jadi ini pengucapan huruf ta yang salah. Kecuali kalau ta-nya dhammah, ya to. Kalau ta-nya dhammah, ya harus didhammahkan, harus dimajukan 2 bibir. Namun ketika fathah tidak. Ya, begitu pula ketika kasrah, tui salah, ya. Itu nanti ada wawunya. Nah, ini makhraj yang ke 12. Coba dal, ad. Nah, huruf dal ini yang sering salah. Huruf dal ya banyak yang mengucapkan dari tengah, langit-langit dari sini. Banyak mengucapkan dari sini. Ada ya. Dari sini ini kebanyakan kita. Da. Ini salah, da. Atau
Kalau orang Jawa kebanyakan benar makhrajnya, tapi sifatnya salah. Da dengan disertai dengan apa? Udara. Da. Jadi ya, salah. Jadi perhatikan makhrajnya rapat. Yang mana rapatnya makhraj ini mengakibatkan apa? Tertahannya nafas, tertahannya udara. Ya, sehingga tidak keluar suara tadi, suara udara tadi. Da. Ini salah. Yang benar apa? Da, coba semuanya. Da. Ada. Ya, ada. Naam. Ya. Difahami insyaallah ya. Itu kesalahan kita adalah banyak dari kita mengucapkan dari tengah lidah atau makhraj yang sudah benar dari pangkal tenggorok, pangkal gigi seri, ujung lidah dan pangkal gigi seri atas, namun dengan disertai nafas. Itu kesalahan yang kita juga banyak terjatuh ke dalamnya. Da ya salah. Da, coba semuanya sekali lagi. Da. Ada. Nah, huruf ta juga sama makhrajnya. Ta. Nah, ini mudah insyaallah ya. Ta. Mungkin orang-orang timur ya mengucapkan ta dengan ta dari bagian tengah langit-langit. Ta, ti. Nah, ini salah. Ta salah ya. Jadi makhrajnya dari ujung lidah bertemu dengan apa? Pangkal gigi seri atas. Huruf ta, dal dan ta tempat keluarnya adalah ujung lidah dan pangkal gigi seri atas. Ya, masya Allah yang mencatat, masya Allah. Semoga barakah ilmunya dan semoga dimudahkan untuk mempraktekkan yang mencatat. Yang enggak juga insya Allah semoga. Nah, tapi yang mencatat insya Allah lebih barakah. Karena kesungguhan dalam menuntut ilmu itu akan juga berpengaruh kepada pengamalannya. Seorang yang menuntut ilmu dengan susah akan menambah juga barakah ilmunya. Insya Allah semakin mudah juga untuk mempraktekannya nanti dan semakin menyempurnakan pahalanya juga insya Allah taala. Ini makhraj yang berapa tadi? Ta, dal, ta ke 12. Sekarang yang ke-13. Ada makhraj dari huruf shad, sin dan zai. Ya. Shad, sin dan zai. Za, as, az. Nah, ketiganya keluar dari makhraj yang sama. Makhraj yang satu. Ya, huruf shad, zai dan sin makhrajnya sama. Masih di ujung lidah. Masih di ujung lidah. Namun ujung lidah bertemu dengan apa? Nah, ini sekarang kita bahas. Ya. Terlihat di gambar ini apa? Ujung lidah dengan apa ini? Gigi di bawah ya. Ya, itu posisi lidah seperti itu betul. Posisi lidah seperti itu. Namun apabila kita mengatakan makhrajnya seperti itu, makhrajnya dari ujung lidah dan gigi di bawah itu salah. Ya. Salah, tidak cukup. Kita mengucapkan huruf shad, zai dan sin dengan hanya meletakkan ujung lidah di pangkal gigi di bawah saja. Kemudian kita mengeluarkan suara kita, nggak keluar huruf shad, zai dan sin, nggak keluar. Ya. Maka di sana ada organ lain dari mulut yang juga penting, yang juga dia mengeluarkan huruf ini. Maka makhraj huruf shad, zai dan sin ini berbeda dengan makhraj huruf-huruf yang lainnya. Yang lainnya mudah, tadi ada dua sisinya dengan jelas. Huruf ta, ujung lidah dan pangkal gigi seri atas, ya. Huruf nun, pangkal ujung lidah dan ujung langit-langit, ya. Huruf shad, huruf dad, ya, tepi lidah dan gigi geraham atas, mudah. Nah, kalau huruf shad, zai dan sin ini maksudnya tidak sesederhana itu. Maksudnya tidak ada dua sisi, tidak bisa kita sebutkan dua sisi dengan jelas. Di gambar dua sisinya adalah ujung lidah dan gigi di bawah. Ya, itu adalah posisi lidah seperti itu benar. Namun di sana ada, perhatikan, gigi di atas. Yang ini juga penting untuk mengeluarkan huruf shad, zai dan sin. Kita tidak bisa mengeluarkan huruf-huruf ini tanpa gigi di atas ini. Ya. Dan para ulama
mereka berbeda-beda dalam menjelaskan makhraj ketiga huruf ini. Adapun Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa dia was-safir mustaqim. Apa kata Ibnu Jazari rahimahullah? Bagaimana baitnya? Was-safir mustaqim min huwa min fawqis thanaya as-sufla. Kata beliau, minhu di sini kembali ke taraful lisan, wa min fawqis thanaya as-sufla. Huruf-huruf safir yang tiga itu kata beliau berada atau bertempat di ujung lidah bertemu dengan fawqas thanaya as-sufla. Fawq itu artinya atas, thanaya sufla gigi seri bawah. Maka apabila kita memahami perkataan beliau ini secara kontekstual, kita letakkan ujung lidah kita di ujung gigi seri bawah, karena fawq itu artinya apa? Atas, ya kan? Di ujung gigi seri bawah, ya. Tapi tidak bisa, nggak bisa. Ya. Maka ada sebagian yang mentafsirkan perkataan beliau, maksudnya adalah fauq di situ adalah maksudnya beliau menginginkan antara dua gigi seri, ya. Maksudnya ujung lidah dengan bagian atas gigi seri bawah itu bukan berarti ujung lidah diletakkan di gigi seri atas atau di bagian atas gigi seri bawah. Tidak seperti ini, tidak katakan seperti ini. Maksud beliau tidak seperti itu. Tapi maksud beliau ingin menjelaskan bahwa di sana ada dua organ atau dua tempat yang menjadi inti dalam mengeluarkan huruf ini. Yang pertama ujung lidah, yang kedua bagian atas gigi seri bawah. Ya. Ini dua tempat atau dua organ yang inti dalam mengeluarkan ketiga huruf ini. Namun teknis pengucapan seperti apa? Ini yang perlu kita fahami betul-betul. Jadi kita lihat di gambar. Pertama kita letakkan lidah kita di bagian bawah, gigi seri bawah. Tertulis di buku ini muntaha taraful lisan, ya, ujung lidah, ya. Ma asfali safhati ad-dakhiliyyati lits-thanaya sufla. Itu bertemu dengan permukaan bawah dari gigi seri bawah. Ya, permukaan atau bertemu dengan bagian bawah permukaan dalam dari gigi seri bawah. Ini misalnya gigi seri, ya, ada permukaan luar, permukaan dalam. Permukaan dalam bagian bawahnya, seperti di gambar itu, bagian bawahnya. Ya, disitulah tempat kita meletakkan lidah kita. Ya, ini yang pertama. Kita letakkan lidah kita ujungnya di bagian bawah gigi seri bawah. Ya. Seperti di gambar itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita rapatkan gigi seri kita. Harus dirapatkan gigi seri ini. Perhatikan seperti di gambar, ya. Kita rapatkan gigi seri kita. Nah, setelah itu baru kita keluarkan suara kita. Coba semuanya. Ya. Ya, perhatikan gigi seri kita yang rapat, ya. Jadi kalau Imam Syatibi beliau mengatakan bahwa huruf-huruf ini keluar dari bainats tsanaya, di antara dua gigi seri. Tempat keluarnya itu di antara dua gigi seri. Beliau tidak menyebutkan gigi seri bawah atau atas, ya, sebagaimana Imam Ibnu Jazari menyebutkan gigi seri bawah, tidak. Beliau menyebutkan antara dua gigi seri. Maksudnya udara yang keluar, suara yang keluar pada huruf shad, zai dan sin itu dikontrol atau bentuk oleh dua gigi seri. Ya, jadi suara yang keluar dibentuk oleh dua gigi seri ini. Apabila kita membuka dua gigi seri, nggak keluar huruf shad, zai dan sin. Jadi harus merapatkan dua gigi seri, kemudian letakkan lidah di bagian bawah gigi seri bawah. Ya. Jadi apabila ditanya apa makhraj huruf shad, zai dan sin atau di mana makhrajnya, kita katakan makhrajnya ada di ujung lidah dan di antara dua gigi seri. Itu makhrajnya. Ujung lidah dan permukaan dua gigi seri, gitu. Ujung lidah dan permukaan dua gigi seri. Maksudnya permukaan dua gigi seri itu apa? Ini gigi seri bawah, gigi seri atas. Nah, permukaan dalamnya ini
Ya. Inilah yang menghasilkan huruf shad, zai dan sin. Jadi sekali lagi, mana makhraj huruf shad, zai dan sin? Maka kita jawab ujung lidah dan permukaan dalam ya. Permukaan dalam dua gigi seri. Permukaan dalam dua gigi seri. Itu makhrajnya. Ya, tempat keluarnya di situ. Terus bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya kita letakkan ujung lidah kita di bagian bawah gigi seri bawah, kemudian kita rapatkan gigi seri kita, kemudian kita keluarkan suara kita. Sehingga suara tadi melalui ya, menabrak ke permukaan dalam dua gigi seri ini ya. Yang di situ adalah lidah yang sedang berposisi di bagian bawah gigi seri bawah ya. Sehingga suara yang kita keluarkan akan menabrak permukaan dalam ini. Ya. Disitulah akan berproses huruf shad, zai dan sin ini. Kemudian suara tadi keluar dari celah yang terbuka yang ada di antara dua gigi seri tersebut. Coba semuanya. As, as, az, ya as, ya bukan aus, salah aus, nggak apa, monyong sedikit nggak apa-apa. Maksudnya ini ada pengaruh dari huruf tebal. Huruf tebal itu pasti mempengaruhi mempengaruhi bibir. Akan tapi pengaruhnya tebal kepada bibir tidak sampai menjadikan bibir itu apa? Dhammah, maju ke depan dengan sempurna. Salah. As, coba semuanya. As, sa, ya, az, za. Ya, makhrajnya sama namun sifatnya yang berbeda. Semoga ada kesempatan nanti untuk membahas sifatnya. Ini makhraj yang berapa? 13. Berarti sisa 4 lagi. Huruf dha, dzal dan tha. Dha, dzal dan tha. Ini makhrajnya satu juga sama. Yaitu dha, dzal ya, az, dza dan tha. Az. Ketiganya keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan di gambar ya. Di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ya. Mudah. Ya. Coba semuanya. Au. Ya, jadi makhrajnya lebih mudah untuk didefinisikan daripada yang sebelumnya tadi huruf shad, zai dan sin. Ya, coba semuanya. Au. Jadi letakkan di sini ya lidahnya ujung dengan ujung. Au. Ya, jangan terlalu banyak mengeluarkan lidah. Maksudnya jangan terlalu dijulurkan lidahnya keluar. Oh, salah. Tapi ujung dengan ujung. Oh. Al. 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 Nah, huruf tha di situ makhrajnya ya. Mungkin banyak dari kita yang mengeluarkan huruf tha dari gigi seri bawah as, sehingga ada suara seperti sinnya, sofirnya. Ya, suara disis ini hanya pada huruf sin dan shad dan zai saja. Huruf tha tidak punya sifat sofir, tidak punya desis. Salah. Sa salah, sa salah. Yang benar fa. Af bukan as. Salah. Ya. Fa. Af. Coba semuanya af. Hanya saja dia memiliki sifat hamas, ya, nafas yang banyak keluar. Af. Ini hamas. Af. Bukan as, desis, salah. Sofir, salah. Ya, paham ya? Makhraj selanjutnya huruf fa. Insyaallah mudah ya, huruf dha, dzal dan tha tadi ya. Mudah ya insyaallah. Ujung dengan ujung. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Nah, huruf fa ini makhraj yang berapa? Huruf dha, dzal dan tha sifatnya. Huruf dha tebal. Perhatikan pangkal lidahnya naik. Nah, huruf dzal nanti bedanya di jahar dan hamzahnya. Huruf dzal itu jahar, dia jelas suaranya kuat. Perhatikan suara yang keluar. Ini huruf apa? Dzal. Huruf tha dia hamas, banyak udara yang keluar sehingga suaranya lemah. Hampir tidak terdengar ya. Kalau kita alirkan suara kita hanya nafas yang mengalir nanti. Kalau dzal enggak, suaranya jelas, mengalir dengan jelas. Fa enggak jelas.
Ya, hanya suara hamesnya saja yang mungkin juga terdengar dengan samar. Ya. Itu perbedaannya di sifat. Ya. Yang selanjutnya huruf fa. Huruf fa keluar dari mana? Ini makhraj yang keberapa? Makhraj yang ke-15. Huruf fa keluar dari min batni syafati sufla, dari bibir bawah bagian dalam. Bibir bawah bagian dalam. Wa min batni syafah fal fa ma'a atrafi tsanaya al-musyrifah. Jadi ini bibir bawah kita, ya. Bagian dalamnya. Maksudnya bukan bagian luarnya sini, tidak. Fa salah, fa. Salah. Bagian dalamnya seperti di gambar ini, ya. Perhatikan gambar ini. Ada bagian dalam bibir bawah yang dalam, bagian dalam baton, bertemu dengan ujung gigi seri atas. Coba semuanya, bukan bibir dengan bibir, pa, ap, salah, itu orang Sunda salah, seperti itu ya, huruf fa yang salah. Ya, ujung apa? Makhrajnya dari mana? Dua sisinya apa? Bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Semuanya. Mudah ya. Kecuali orang Sunda mungkin kesusahan. Perlu latihan lebih lagi. Enggak semuanya tapi insyaallah. Yang belajar bisa. Nah, yang selanjutnya makhraj yang ke berapa? 16. Ini ada huruf waw, ba, dan mim. Ketiga huruf ini makhrajnya sama dari dua bibir, namun cara pengucapan yang berbeda. Pertama, huruf waw, dia keluar dari dua bibir dengan memajukan kedua bibir itu. Coba semuanya, au, wa. Ya, jadi huruf waw harus monyong. Kalau tadi dhad, shad tidak boleh monyong. Nah, huruf waw harus monyong. Karena dia adalah asal daripada harakat dhammah. Dia ummud dhammah. Ibunya dhammah dia. Au, wa. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Coba semuanya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika pengucapan huruf harus monyong, harus maju kedua bibir. Ya, harus melingkar, ya. Jadi pengucapan huruf waw itu dengan melingkarkan kedua bibir. Au, wa, tidak boleh ucapkan dinukum ba, coba dinukum wa. Ya, di sini karena makhrajnya sama, bibir dengan bibir, kadang terjadi gunnah, idgham. Ya, perleburan kedua huruf ini, ya, ini salah. Jadi huruf waw harus dhammahkan, maksudnya dilingkarkan kedua bibir. Adapun huruf ba dengan ditempelkan kedua bibir. Ab. Tempelkan dengan keras dan rapat. Ab. Disertai dengan sifat jahar. Ab. Ya. Mudah ya insyaallah. Tapi banyak dari kita tidak mantap mengucapkan huruf ba ini, ba, ab, tidak mantap. Huruf ba harus didapatkan dengan sempurna dan dijelaskan suaranya. Ab, ba, ya, bukan ba, salah. Ya. Adapun huruf mim sama dengan huruf ba yang dirapatkan, namun tidak tidak memiliki sifat yang seperti huruf ba tadi. Ya. Huruf syiddah, kalau ba tadi syiddah. Adapun huruf mim dia bainiyah. Nanti kita baca di sifatul huruf. Maksudnya huruf ba dia lebih besar, makhrajnya lebih kuat. Huruf mim tidak namun disertai dengan khayshum, disertai dengan udara yang mengalir dari rongga hidung. Khayshum itu artinya rongga hidung. Ya. Dia seperti nun tadi, punya dua bagian makhrajnya, ya. Makhrajnya ada dua, dari di mulut dan di hidung. Bila kita tutup hidung kita, tidak keluar huruf mim. Ya. Jadi gunnah ini selalu menyertai huruf mim dan nun kapanpun, dimanapun. Ya. Namun kadarnya berbeda. Ada 4 tingkatan. Yang pertama ketika berharokat. Ini kadar yang paling lemah, ma. Yang kedua ketika sukun, an'amta.
lebih jelas daripada yang pertama tadi. Yang ketiga ketika tasydid, inna mimma, ini dipanjangkan 2 harakat. Yang keempat ketika ikhfa, yauma hum barizun, ya. Mim ba'd, ya. Atau yang nun misalkan min ju'. Ini tingkatan yang paling besar atau paling banyak kadar gunnahnya. Makhraj yang ke-17 yang terakhir itu ada gunnah, ya. Jadi beliau Ibnu Jazir rahimahullah dan juga para ahli tajwid yang lainnya menutup pembahasan makharijul huruf dengan gunnah. Tapi apakah gunnah itu huruf? Ini pertanyaan. Apakah gunnah itu huruf seperti ba, wa, ma tadi? Apakah ada huruf gunnah? Ada enggak huruf gunnah? Apabila dimaksud adalah huruf yang berdiri dengan sendirinya, huruf yang mustaqil, maka tidak. Namun huruf gunnah ini adalah merupakan bagian dari huruf nun dan mim. Di mana ada gunnah, di situ ada nun dan mim. Di mana ada nun dan mim, di situ ada gunnah. Gunnah dan mim juga nun adalah 2 unsur atau bagian yang tidak akan terpisahkan. Jadi gunnah ini merupakan bagian dari huruf nun dan mim. Ya. Tapi dia bukan huruf yang berdiri sendiri. Dia huruf, namun dia adalah merupakan bagian daripada nun dan mim. Ibnu Jazari di sini mengkhususkan penyebutan gunnah ini ya bukan untuk menjelaskan bahwa dia adalah huruf yang mustaqil, tidak. Tapi di sini belum ingin menjelaskan hakikat daripada gunnah itu apa. Ya, yang dia adalah huruf tapi merupakan huruf yang tidak berdiri sendiri, namun dia adalah bagian dari huruf nun dan mim. Yang dia makhrajnya ada di khayshum. Khayshum itu apa? Rongga hidung. Nah, di hidung kita ini ada rongga, maksudnya ada jalan udara untuk kita bernafas, ya kan? Kita bernafas lewat rongga. Nah, disitulah tempat keluarnya apa? Gunnah. Ya, jadi kita alirkan nafas kita di hidung disertai dengan suara Coba semuanya. Contoh ayatnya mimma wa amma. Ya. Insyaallah semua kita bisa. Gunnah ini tidak susah, huruf yang paling mudah huruf gunnah, ya. Nah, gunnah makhrajnya dari khayshum. Jadi tepat 17 makhraj sudah kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat sebentar insyaallah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.